Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki persekutuan doa pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita dengan tenang teduh mempersiapkan hati untuk memasuki persekutuan doa. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Kau Allahku yang adil. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkaulah Allah yang adil, Allah yang maha kuasa, yang senantiasa bersama dengan kami. Sekarang kami mau menikmati persekutuan doa malam ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pujian kita dari NKB 201, Di Jalan Hidupku. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Yang naik turun lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besar tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sana
kita tidak perlu cemas karena Tuhan berjalan bersama dengan kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur jikalau pada malam hari ini lagi Kau lawat kami dengan firman-Mu. Dalam persekutuan doa kami Kamis malam, biarlah terus kami dibekali oleh firman itu yang boleh memampukan kami melewati hari-hari kami, boleh terus hidup di dalam terang firman Tuhan dengan hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, serta boleh mempermuliakan Tuhan. Mari berbicaralah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dan membawa kami masuk dalam kebenaran firman-Mu. Dan bahkan memampukan kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Pakai hamba-Mu dan segala kelemahan dan kekurangannya untuk menjadi saluran berkat-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan melalui kitab Ayub. Dan pada malam hari ini kita sampai kepada kitab Ayub pasal 13 ayat 14 sampainya yang ke-18. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpannya serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, memantapkan keyakinan itu sangat penting. Apalagi di saat kita menjalani kehidupan yang sulit ini. Entah itu karena kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini, yang hingga sampai hari ini 1 tahun sudah virus corona ini mewabah secara global. Dan juga kita tidak tahu kapan berakhir.
Alih-alih berakhir, hidup terasa semakin sulit. Dan itu pasti. Perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan situasi dan medan yang berat dan suram. Kehidupan rumah tangga yang hancur, perekonomian keluarga semakin tak menjanjikan. Dan mungkin juga gangguan kesehatan yang tak kunjung pulih yang kita alami. Dan karena sebab itu yang harus kita lakukan adalah memantapkan keyakinan. Istilah kerennya strengthening your grave. Artinya memantapkan keyakinanmu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, di pertengahan bulan Januari di tahun ini 2021, saya, si Oma dan Paula melakukan perjalanan ke Jambi, Sumatera Selatan dengan pesawat udara. Di tengah situasi pandemi ini sebenarnya gentar juga melakukan perjalanan jauh ini. Karena baik perjalanan udara maupun darat dengan moda transportasi apapun sesuai dengan aturan protokol kesehatan harus menjalani tes antigen atau swab. Keharusan seperti ini sudah bikin bukan saja biaya yang mahal, tetapi juga bikin hati dikduk, perasaan yang tidak menentu. Dan itu bukan karena seperti saya katakan mahalnya, tetapi juga karena kalau hasil tes ini, wah, sudah bisa membayangkan sendiri. Ini sudah memerlukan memantapkan keyakinan. Bila perjalanan ini ada Tuhan beserta dan melindungi. Amin. Dan pengalaman yang tak terlupakan dalam perjalanan tersebut, saudara, adalah saat perjalanan pulang dari Bandara Sultan Taha, Jambi, ke Soekarno-Hatta, Cengkareng. Saat pesawat Batik Air yang kami tumpangi di udara, tiba-tiba cuaca gelap terlihat dari kaca jendela. Dan pesawat bergoncang keras. Saat seperti ini, saudara-saudara, kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang baru-baru saja terjadi. Kita ingat pada Sabtu 9 Januari 2021. Yang jatuh di perairan di Kepulauan Seribu. Yang menewaskan seluruh penumpangnya. Dan itu membuat ketakutan menyelinap ke jiwa, ke hati. Tiba-tiba, saudara, ada tangan yang menggenggam erat tangan saya. Tangan Tuhan yang menguatkan saya? Oh, bukan, saudara. Itu tangan si Oma. Dalam ketakutan yang sama, ia menggenggam tangan saya. Ia strengthening her grief, memperkuat genggamannya, memantapkan keyakinannya bersama dengan orang yang dikasihinya tentunya. Berbagi ketakutan, dan itu pastinya meredakan perasaan gentarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan Ayub dalam renungan kita pada malam ini. Saat ini yang ia butuhkan adalah memantapkan keyakinan kepada Tuhannya. Tak kalah tragedi yang luar biasa ini terjadi dalam hidupnya. Dan sahabat-sahabatnya yang datang bukannya menggenggam tangannya, menghiburnya, memberikan penguatan atau dorongan kepadanya. Tetapi sebaliknya menyalahkan, memberi kritikan, kecaman, bahkan tuduhan, dan juga menghakiminya. Pembacaan Ayub pasal 13 ayat 14 sampai 18, mungkin lebih tepatnya kita membaca dari ayat 13 tadi, merupakan respon Ayub, pernyataan iman Ayub dalam proses berpaling dari manusia, dalam hal ini para sahabatnya kepada Allah. Ayub membangkitkan keberaniannya untuk berhadapan dengan Allah yang ia kasihi, hakimnya yang adil, pribadi yang sangat ingin ditemuinya di saat seperti ini. Bukankah sebagaimana sudah kita ketahui, bagi Ayub, Allah seakan-akan berdiam diri dalam kasus ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, berbeda dengan kita, tak kala awan gelap menggoncangkan pesawat hidup kita, kita cenderung berpaling kepada manusia atau kemampuan diri untuk mengatasinya. Bahkan
bukan memantapkan keyakinan kepada kuasa dan kasih Tuhan. Malah kita meragukan pemeliharaannya. Sebab itu banyak anak-anak Tuhan yang semakin jauh dari Tuhan. Imannya sebatas teori, tetapi pengalaman bersama Tuhannya dangkal. Keyakinan, iman atau percayanya kepada Tuhan tergerus dengan masalah hidupnya. Kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin rekan-rekan kita, entah itu anggota majelis gereja, atau guru sekolah minggu, atau aktivis dalam berbagai pelayanan di gereja pada masa sebelum pandemi. Tapi masa pandemi yang sudah 1 tahun ini, kemana mereka? Apa peduli dengan pelayanan? Mau tahu urusan kemajelisan atau peduli lagi dengan pelayanan sekolah minggunya? Malah menghilang entah kemana. Mungkin karena mencari kehidupan dengan kekuatan sendiri. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, tidak demikian dengan Ayub. Keyakinan Ayub kepada Tuhannya dinyatakan di sini dalam tidak mengandalkan nasihat atau anjuran atau himbauan dari sahabat-sahabatnya. Sebab itu dalam ayat yang ke-13 dimulai dengan perkataannya kepada sahabat-sahabatnya tersebut. Diam, aku hendak bicara, apapun yang akan terjadi atas diriku. Pada ayat yang ke-13 ini Ayub menyadari bahwa nasihat-nasihat para sahabatnya tidak akan berguna. Sebab itu ia berpaling kepada Allah. Perhatikan saudara-saudara kata apapun yang akan terjadi atas diriku. Di sini Ayub berketetapan untuk membela perkaranya. Seperti judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia untuk pasal ini, yaitu Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Apapun risikonya, bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Sebab itu lanjutnya. Pada ayat yang ke-14, 15, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Dan ayat yang ke-15, lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Artinya saudara, Ayub tidak mengharapkan apa-apa lagi. Sebab dia mengira bahwa Allah akan mengakhiri hidupnya tidak lama lagi. Lihatlah, ia hendak mengakhiri hidupku. Sebagai konsekuensi sebab ia telah berani mengajukan pembelaan yang akan diutarakannya. Walau dengan keyakinan bahwa dirinya tidak bersalah. Aku yakin bahwa aku benar. Pada ayat yang ke-18b. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Datang kepada Allah dalam pergumulan hidup merupakan sikap atau cara strengthening our grief. Memantapkan pegangan kita. Memantapkan keyakinan kita ketimbang datang atau mendengar nasihat atau pertolongan manusia. Bukan berarti kita mengabaikan nasihat, wajangan, anjuran yang bijak dari orang-orang sekitar kita. Bisa dari orang tua, kakak atau sahabat yang terbaik dari kita sekalipun. Namun harus kita akui nasihat-nasihat tersebut bisa salah. Itulah yang dibuat Ayub. Ya tidak mengandalkan nasihat, anjuran atau himbauan dari para sahabatnya. Keinginan yang berani dari Ayub berpaling kepada Allah merupakan bukti dari keputusan yang menguntungkan dirinya. Sebab hadirat Allah merupakan satu-satunya tempat yang paling tepat buat orang percaya mengadu. Dan bukankah menjadi tempat yang paling dihindari oleh orang-orang yang hanya menuduh dan munafik. Tetapi orang-orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Itu katakan pada ayat yang ke-16b. Dengan kata lain saudara, hanya orang yang tidak mengenal Allah sajalah yang punya alasan untuk takut di hadirat Allah. Sebab itu bila ada pergumulan hidupnya, boro-boro mau datang kepada Allah. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah itu saudara atau saya? Keyakinan Ayub yang kedua saudara-saudara adalah keyakinan akan kebaikan Allah. Pada ayat yang ke-15 dan 16 katakan, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dan ayat yang ke-16, itulah yang menyelamatkan aku. Tapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila ayat 15 ini dikatakan, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Kita membandingkannya dengan terjemahan dalam bahasa Inggris, dalam versi NIV atau New International Version. Though he slay me, yet will I hope in him. Dan terjemahan bebasnya, meskipun dia membunuhku, namun aku akan berharap kepadanya. Perhatikan saudara, frasa tak ada harapan bagiku dalam terjemahan bahasa Indonesia berbeda dengan terjemahan ini. Namun aku akan berharap kepadanya. Artinya, bukan ketidakadaan pengharapan pada diri Ayub. Sebab bila demikian tidak cocok dengan ayat 16. Itulah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Sampai hari ini dalam kitab mendasari pesan doa Kamis malam dengan firman Tuhan dari kitab Ayub. Dan belajar dari tokoh ini. Satu hal yang mesti kita pahami dan saudara seharusnya setuju. Bahwa meskipun penderitanya begitu berat Ayub alami. Dan seolah-olah baginya Allah berdiam diri kepadanya. Bahkan dalam ketidakmengertiannya mengapa semuanya ini harus terjadi. Sebenarnya kita tidak menemukan pribadi Ayub yang kehilangan pengharapan akan Tuhannya. Apalagi sampai mengutuki Tuhannya. Yang sebagaimana iblis mau Ayub melakukan itu, bukan? Sekalipun kita menjumpai keluh kesahnya. Bahkan seakan-akan ia ingin mati saja katanya. Atau tidak perlu dilahirkan ke dunia. Tapi ini karena sebuah pergumulan seorang percaya dengan Tuhannya. Tanpa kehilangan pengharapan kepada Allah. Bukankah tokoh-tokoh dalam Alkitab yang kita jumpai dalam pergumulannya. Seperti Musa, Raja Daud, Nabi Elisa, Yeremia, dan lain-lainnya. Dalam pergumulan dengan Tuhannya sering terlintas ingin mati. Memang hidup ini sulit. Namun pergumulan mereka diarahkan kepada Tuhannya. Dan itulah pengharapan. Mereka mencari pertolongan hanya kepada Allah. Seperti dalam slide ini saudara. Dengan demikian dalam ayat ini kita jumpai pernyataan yang paling mengagumkan tentang iman Ayub. Akan keyakinan kebaikan Allah yang pernah diungkapkan. Bagi Ayub beban yang ditimpakan kepadanya. Bahkan sekalipun dia dibunuh oleh Allah. Ayub percaya bahwa akhirnya Allah tidak akan mengecewakan dia. Hal yang ketiga, keyakinan Ayub adalah keyakinan bahwa aku benar. Pada ayat 17 dan 18 katakan, dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keyakinan akan kebaikan Allah dalam hidup Ayub dengan keselamatan yang akan dialaminya, itulah yang menyelamatkan aku. Karena didasari oleh keyakinan bahwa aku benar. Sekalipun tuduhan, kritikan, bahkan penghakiman yang diperhadapkan kepadanya dari para sahabatnya sebagai orang berdosa, karena itu mengalami tragedi seperti ini, dan sebab itu Allah menghukumnya. Namun Ayub tetap meyakini bahwa aku benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan keyakinan yang sama tentang kasih dan kebaikan Allah dalam hidupnya. Bahkan bagi umatnya yang setia. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, salah satu cara iblis menjatuhkan anak-anak Tuhan adalah dengan meragukan bahwa kita adalah orang benar. Tepatnya adalah orang-orang yang telah dibenarkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita kehilangan keyakinan bahwa karya Kristus yang begitu mahal telah membenarkan kita di hadapan Allah, sehingga dunia dan kesusahan hidup dengan mudah menjauhkan kita dari persekutuan dengannya. Sebab itu sepatutnya kita harus belajar dengan Ayub. Meskipun Tuhan mengambil
kenyamanan demi kenyamanan. Seperti yang saat ini kita alami karena masa pandemi ini. Kesehatan dirusakkan dan gelombang-gelombang kesulitan hidup menghantam kita. Melalui kasih karunia Yesus Kristus dan kuasa kematiannya yang menyelamatkan, kita dapat mempercayakan Allah dengan iman yang kokoh. Yakin bahwa Allah itu benar, adil, dan baik. Dan pada akhirnya kita tampil sebagai pemenang. Seperti hal dikatakan oleh Paulus juga. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma pasal 8 ayat 37. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat menjalani kehidupan di masa Prapaskah keempat, mengingat kembali tema khotbah dari hari Minggu 14 Maret yang lalu, marilah kita berpaling hanya kepada Tuhan yang tersalib di atas kayu salib, Yesus Kristus. Pandanglah Allah dalam Yesus Kristus, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan peragaan ini. Ini adalah bokor yang berisi air penuh, supaya air ini tidak tumpah. Yang kita harus lakukan adalah kita harus menatap air ini saat kita berjalan, dan air pun tidak akan tertumpah. Mantapkan iman, keyakinan saudara kepada Allah, sekuat goyangan apapun yang melanda hidupmu. Salah satu kalimat dari Edward Wells dikatakan, salah satu keterampilan spiritual yang sangat penting bagi setiap pengikut Kristus adalah menenangkan keributan yang berkecamuk dalam dirinya dan bertumbuh di dalam masa-masa sulit, dan bukan sebaliknya menjadi marah atau semakin melemah. Keyakinan Wells adalah dengan pernyataannya yang seperti ini. Pada akhirnya penderitaan tidak akan menang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita pertama kali kita akan bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap pergumulan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Engkau memberkati, menyertai, memelihara kehidupan kami. Kehidupan keluarga, kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan pekerjaan usaha. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah yang patut kami tinggikan dan patut kami muliakan. Karena Engkaulah Allah yang maha kuasa, Allah yang bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya sampai selama-lamanya. Dalam namamu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk GKJH dan POS. Kita doakan untuk iman dan kesaksian jemaat sekaligus untuk pergumulan mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat-Mu baik di pusat maupun di POS. Kiranya Engkau menolong mereka dalam suasana pandemi ini. Biarlah iman mereka tetap memiliki pertumbuhan. Pengenalan mereka kepada Tuhan semakin hari semakin cinta Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong, mengasihani anak-anak-Mu karena pandemi ini mereka kadang terlupakan akan persekutuan bersama dengan Engkau. Kiranya Engkau kembali menggerakkan hati mereka. Engkau tolong mereka sehingga mereka tidak lagi sibuk dengan tugas pekerjaan mereka, tetapi mereka boleh kembali mengutamakan Engkau dalam kehidupan mereka. Kami rindu Tuhan melalui online yang disediakan gereja-Mu ini, baik kebaktian umum maupun persekutuan doa, kiranya sungguh boleh membangkitkan jemaat Tuhan semakin mengasihi Engkau. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Kiranya Engkau hadir dan menolong. Mereka yang sakit Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Mereka yang
dalam kesulitan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Mereka yang lansia, Tuhan juga tetap memelihara, menghiburkan mereka. Berkati keluarga yang merawat mereka, boleh merawat dengan cinta kasih, kesabaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita juga berdoa bagi PAUD Cahaya Kasih. Kita doakan untuk guru dan murid. Kita doakan untuk pendaftaran murid baru dan donatur serta orang tua asuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga bersama-sama berdoa bagi PAUD Cahaya Kasih yang Tuhan percayakan bagi gerejamu, Gereja Kristus Jembatan Hitam. Kiranya Engkau memberkati PAUD ini, sungguh boleh menjadi berkat bagi masyarakat di Cengklong. Berkati ya Tuhan untuk pendaftaran murid baru, kiranya Engkau lah yang mengundang banyak anak untuk boleh bergabung, belajar bersama, menikmati kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan guru, berkati kepada mereka hikmat bijaksana-Mu Tuhan. Berikan pada mereka kekreatifan sehingga mereka boleh mengajar dengan sukacita dan menjadi berkat bagi anak-anak. Berkati anak-anak, berikan kegairahan, kesukaan mereka belajar. Orang tua boleh mendampingi mereka dengan kesabaran yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi donatur, orang tua asuh yang terus mendukung pelayanan ini. Biarlah berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka dalam usaha, pekerjaan, keluarga mereka. Berkat Tuhan senantiasa melimpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Akhirnya kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami juga mengingat untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk vaksin yang sudah mulai dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk menghalaukan virus Corona ini dari negeri Indonesia, sehingga kami boleh pulih kembali, boleh beribadah secara offline, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami seperti yang dulu kala. Bapa Surgawi, berkati pemimpin-pemimpin negeri ini, berikan pada mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan. Berkati negeri ini Tuhan, dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Kami serahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pesan doa kami semalam ini dalam doa berkat. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.